Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai sistem ekonomi di masa Presiden Soekarno. Saya Sylvia Murti dengan NIM 2241714117. Saya Tika Desinta Putri, NIM 224171440075. Saya Desra Latisha Romatasari, NIM 224171411116. Saya Jamal Bukari, nomor hidup mahasiswa 2241714111. Saya Imam Fauzi Abdul Rahman Ramadan dengan NIM 224171411119. Pemerintahan Soekarno. Pada masa pemerintahan Soekarno terdapat dua jenis sistem pemerintahan yang dijalankan. Hal tersebut tentunya berdampak pula terhadap kebijakan ekonomi yang dipilih pada setiap sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan pertama yang dianut pada saat masa Presiden Soekarno yaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal sendiri dijalankan di Indonesia pada tahun 1949 sampai dengan 1959. Demokrasi liberal sendiri berjalan secara terseok-seok karena pada saat itu kondisi politik dan juga kondisi ekonomi di Indonesia masih belum tertata dan juga belum stabil. Keterpurukan ekonomi pada saat itu membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan besar dan menanggulangi permasalahan yang ada. Kebijakan tersebut antara lain yaitu Gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau salary yang dipilih oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara. Pada 20 Maret 1950, semua uang yang bernilai Rp2,50.000 ke atas dipotong nilainya hingga setengahnya. Tujuan pemotongan nilai uang ini yaitu untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp5,1 miliar. Dengan kebijakan ini, jumlah uang yang beredar bisa berkurang. Kebijakan yang kedua yaitu Gerakan Benteng. Gerakan Benteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Joyokusumo, ayah dari Prabowo Subianto. Gerakan Benteng ini diwujudkan dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Sayangnya program ini gagal karena para pengusaha tidak mampu bersaing satu sama lainnya. Kegagalan ini justru menambah defisit anggaran yang semula hanya Rp1,7 miliar pada tahun 1951 menjadi Rp3 miliar pada tahun 1952. Nasionalisasi Java Sipil. Pada tahun 1951, pemerintah menasionalisasi Java Sipil menjadi Bank Indonesia. Bank milik Belanda itu dijadikan sepenuhnya menjadi Bank Indonesia untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor dan keuntungan secara bisnis. Sebab sebelumnya operasional di Java Sipil masih membutuhkan persetujuan dari Belanda. Dengan nasionalisasi bank milik Belanda, pemerintah lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi. Sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba dikarakterisasi oleh Menteri Perekonomian Kabinet Indonesia Ishak Cokro Budi. Program ini diberi nama Alibaba karena melibatkan usaha ekonomi dan pengusaha keuangan Tiongkok. Lewat program ini, usaha keuangan Tiongkok diwajibkan melatih tenaga kerja. Sebagai imbalannya, para pengusaha keturunan Tiongkok akan mendapatkan program kredit dan lisensi dari pemerintah. Sayangnya, program ini tidak berjalan sesuai harapan. Persaingan finansial ekonomi bukan kepada Belanda seperti disepakati lewat konferensi atau KFI berangkat Indonesia pada tanggal 7 Januari tahun 1990. Indonesia memutuskan langkah finansial ekonomi yang isinya tentang persetujuan hasil KMP dibatalkan dan Indonesia keluar dari Indonesia Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda menjual perusahaan dan di sisi lain pengusaha mereka belum mampu mengambil
Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPELITA. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas merancang rencana pembangunan 5 tahun dengan tujuan pembangunan dapat berjalan sesuai kerangka yang telah disepakati. Sebab saat itu, kabinet pemerintah kerap berganti. Akibatnya, pembangunan berjalan tersendat karena disebutkan persaingan politik. REPELITA disetujui oleh DPR pada 11 November tahun 1958. Pembiayaannya bertotal 12,5 miliar rupiah yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan selama 5 tahun dari tahun 1956 sampai tahun 1961. Namun REPELITA tak berjalan karena depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Perekonomian dalam negeri terkena imbasnya, ekspor lesu dan pendapatan negara merosot. Selain itu, gejala politik membuat pembangunan tak bisa berjalan. Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Di masa Kabinet Juanda, terjadi kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Masalah ini diatasi dengan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. MUNAP mengubah rencana pembangunan yang sudah ditetapkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Kendati demikian, tetap saja MUNAP tak mampu menyelesaikan masalah. Ini karena pemberontakan politik PRRI atau Permesta. Kemudian kesulitan pemerintah dalam menentukan skala prioritas. Demokrasi terpimpin. Setelah diresmikannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, maka demokrasi terpimpin pun resmi dijalankan di Indonesia. Soekarno menggagas pelaksanaan ekonomi berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri di Indonesia karena memiliki prinsip bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan atas usaha sendiri tanpa bantuan dari pihak lain untuk bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ekonomi yang diterapkan antara lain pembentukan Dapenas dan Bappenas. Dapenas atau Dewan Perancang Nasional dibentuk pada 15 Agustus 1950 di bawah pimpinan Muhammad Yamin dengan program kerja untuk mendorong pembangunan nasional yang bernama Pola Pembangunan Berencana. Program kerjanya terdiri dari blueprint Tripola yaitu pola pembangunan, penjelasan pembangunan, pola pembiayaan pembangunan. 4 tahun Dapenas berdiri, tepatnya pada 1963, pemerintah menggantikan Dapenas dengan Bappenas atau Badan Perancang Pembangunan Nasional di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Tujuan Bappenas yakni menyusun rencana pembangunan negara jangka panjang dan jangka pendek. Tugas Bappenas antara lain yang pertama menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Yang kedua, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. Dan yang terakhir, menyiapkan serta menilai hasil kerja Mandataris untuk MPRS. Selanjutnya ada pelaksanaan deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi dilakukan pada tanggal 28 Maret tahun 1963 yang berisi 14 peraturan pokok sebagai strategi guna mensukseskan pembangunan yang dirancang Bappenas. Dekon ini mempunyai program dengan bekerja membuat berbagai kebijakan, di antaranya adalah 1. Diciptakannya susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis yang berisi dari sisa-sisa imperialisme dan feodalisme. Yang kedua, ekonomi sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia, di mana tiap orang dijamin mendapatkan pekerjaan, sandang pangan, perumahan, serta kehidupan kultural dan spiritual yang layak. Inti dari dekon ini adalah berusaha mencegah terjadinya penyelewengan dalam penyelenggaraan pembangunan kemandirian ekonomi, di mana pembangunan kemandirian ditujukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Namun, produk dari dekon tersebut pada saat terakhir diubah oleh kelompok komunis dengan memasukkan anak kalimat penting, yaitu fokus harus diberikan kepada anti-imperialisme. Akibatnya, dalam perkembangan ekonomi tidak terjadi perubahan apa-apa. Namun dalam pelaksanaannya, dekon tidak bisa mengatasi permasalahan ekonomi, khususnya inflasi dalam negeri. Malah justru membuat perekonomian di Indonesia menjadi stagnan atau cenderung tidak membaik. Kegagalan deklarasi ekonomi disebabkan oleh 1. Yang terwujudnya pinjaman dari IMF sebesar 400 juta dolar US. Yang kedua, perekonomian terganggu karena pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Yang terakhir, konfrontasi dengan Malaysia dan negara barat memperparah kerusakan ekonomi. Devaluasi. Pada 25 Agustus 1949, pemerintah mengumumkan keputusan mengenai valuasi dengan nilai 1. Uang kertas Rp500 menjadi Rp50. 2. Uang kertas Rp1.000 menjadi Rp100. 3. Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi
Rp25.000. Lalu pada 1995 dilakukan devaluasi dengan memotong nilai uang Rp1.000 menjadi Rp1. Peleburan bank. Presiden berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral lewat Perpres nomor 7 1965 diberikan BTMN yang berfungsi sebagai bank situasi bank sentral sekaligus bank umum. Bank Indonesia adalah peleburan dari bank-bank negara seperti Bank Koperasi dan Nelayan, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Negara. Proyek Mercusuar. Meski pada keundangan Indonesia belum stabil dan membaik, pemerintah memunculkan kembali kebijakan bernama Proyek Mercusuar yang merupakan proyek pembangunan ibu kota negara supaya makin diperhatikan oleh pihak luar negeri. Gedung yang dibangun dalam proyek ini antara lain gedung DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Hotel Indonesia hingga Monas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangannya kami meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.